Puasa selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujiannya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Kita balik lagi di acara penuh hikmah, selalu ada hikmah yang hanya ada di TV One. Kali ini selalu dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini tentang kisah seorang bunda ambu yang terluka ketika ada anak kesayangannya yang pulang duluan ke Allah, ke surganya Allah karena penyakit kanker. Tapi itu justru membuat beliau jadi motivasi untuk mendirikan rumah pejuang kanker, rumah singgah bagi orang-orang yang kanker. Lokasinya di Bandung. Kita langsung tanya aja beliau pada Ambu Dewi Nurjana. Assalamualaikum Ambu Dewi. Waalaikumsalam. Ambu sehat Ambu? Alhamdulillah. Nanya-nanya boleh ya? Boleh, Ambil hikmah. mangga. Ceritain itu kenapa putrinya ya sakit. Putra. Oh putra ya. Iya, Sampai akhirnya tadi pulang duluan. Gimana awalnya? Ceritanya gimana? boleh. Dulu anak saya terkena kanker tahun 2009, 2,5 tahun menjalani kemoterapi, akhirnya diberikan yang terbaik. Nah waktu itu anak saya awalnya itu terkena retinanya itu kayak titik kuning gitu. Waktu usia Lama-lama berapa waktu kena? usia setahun. Setahun. Iya, jadi Maksudnya lama. jadi kayak ada titik kuning di Pas matanya, di kelihatan. ya dari kalau di tempat yang gelap si retinanya itu kayak mata kucing. Dan dia kesakitan, nangis terus Itu gitu mah juga. belum kesakitan karena Oke. masih kecil mungkinnya benjolannya. Nah lama-lama akhirnya si putihnya itu jadi merah semua akhirnya menonjol Oke. keluar sampai segede gini gitu. Itu tumor yang mendorong retina mata, akhirnya udah kering, udah nggak ada matanya, akhirnya pecah. La haula Nah wala itu quwata Amu bawa ke Cicendo, dari Cicendo ternyata dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. RSHS. Nah Itu Amu taunya dari waktu kuning udah langsung dibawa ke rumah sakit mata? dulu udah pernah, itu udah dinyatakan retinoblastoma, cuman saya nggak Nama percaya resminya gitu mah ya. gitu ya. Ya, Nah, saya nggak terus? percaya, saya ngambil ke alternatif. Ternyata ke alternatif mohon maaf tidak membuahkan hasil, lama-lama membesar gitu. Ditanya nggak itu gara-gara apa awalnya? Itu Barangkali memang ada. karena Kalau sebelum yang ini ada yang kebentur ya katanya. itu terbentur tembok, Oh lari-lari. ya akhirnya ada gumpalan darah yang kena retinanya itu. Lama-lama karena Ya Allah. infeksi jadilah tumor gitu. Terus gimana move on-nya waktu itu Bu? Sampai akhirnya saya justru pengen nolong yang seperti itu juga. Iya. Sebenarnya ya waktu itu saya merasakan pahit pedihnya perjuangan saya karena tidak pulang-pulang selama 2,5 tahun itu. Karena setiap seminggu sekali menjalani kemoterapi anak, tidak ada waktu jeda untuk pulang ke Garut. Selama 2 tahun 3 bulan itu anak saya kolep-kolep meninggal. Akhirnya dari situ saya bingung ambulannya dari mana kayak gitu ya. Kenapa saya juga mendirikan rumah pejuang kanker. Saya dulu merasakan pahit pedihnya perjuangan saya, susah makan, obat-obatan, bahkan harus sewa rumah gitu ya. Ke rumah sakit juga jalan kaki. Dan alhamdulillah setelah saya mendirikan rumah ini, berkat rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendirikan rumah pejuang kanker ambu sudah 13 tahun kok. Dari tahun 2012 berarti ya? Iya, sampai sekarang. Ada yang ngajakin atau inisiatif sendiri waktu itu? Alhamdulillah waktu itu kan anak saya meninggal, bingung ambulannya dari mana Iya. gitu ya. Ada yang nolongin waktu Iya, itu? ada yang nolongin Siapa karena waktu itu Bu? ada seseorang yang baik hati itu. Masya Allah. Iya. Untuk dibawa pulang Untuk dikubur di ya Garut di ya Garut. niatnya. Karena kan ke Garut aja 1,5 harga ambulan itu. Ambu waktu itu megang uang cuma 7.000 ya. Dari mana gitu sampai nangis. Akhirnya dia membantu Ambu, akhirnya memberangkatkan anak Ambu ke Garut. Dari situ ngontek lagi, langsung buka rumah pejuang kanker Ambu gitu. Dibantu oleh beliau. Ini Ya, rumahnya gimana Bu? Nyewa kah Rumahnya atau udah nyewa, beli? Sampai sekarang masih Iya, nyewa? sampai sekarang nyewa. Karena di situ mahal banget gitu ya Boleh untuk tahu berapa nggak Bu nyewanya Bu? satu rumah itu ada yang 45 juta, ada yang Setahun. 50 juta iya. Ada 5 rumah berderetan seperti komplek. Gitu. Oh sekarang 5 rumah Iya, kondisinya? ada yang kosong di kontrak, ada yang kosong di kontrak karena pasien sudah di seluruh Jawa Barat itu mereka pengobatannya itu ke 5 rumah sakit yang ada di Bandung. Ada RSHS, Al Islam, Cicendo, Hermina. Nah mereka itu dapat rujukan dari masing-masing daerah ke beberapa rumah sakit yang ada di Bandung untuk menjalani kemoterapi. Jadi rumah singgah itu kan buat yang pengen berobat tapi dari luar daerah. Iya. Rumah sakitnya adanya di kota besar kayak contoh di Bandung. Iya. Nah untuk ngobatinnya kan nggak bisa yang sekali datang plek Iya. beres pulang jadi kan Iya. kudu nginep pemirsa. Iya. Nah ini rumah singgah itu adalah tempat untuk mereka bisa nginep. Iya. Jadi kan kalau bayar hotel nggak semua Iya. gimana gitu kan biayanya. Dan bahkan tapi banyak sekali juga rumah singgah yang
Itu akhirnya jadi ikut bantuin biaya pengobatan, beli obat segala juga ikut Iya, dibantu? iya alhamdulillah dari mulai mereka tinggal, makan, baik anak juga, baik pasien juga para pendampingnya, ada Heeh, juga obat-obatan, alat cuci, alat mandi gitu ya, nggak susu, dibatas pampers, ya, tidak dibatas nggak semua dibatas. kebutuhan kita berikan gitu. Itu Buat semuanya 100% gratis. buat yang kanker aja atau Kanker sama tumor, mhm, leukemia sama yang berbentuk benjolan, pokoknya yang semuanya menjalani kemoterapi aja. maka Karena terbuka untuk kemoterapi itu semuanya. tidak hanya sebulan, 2 bulan, bahkan tahunan gitu. Bahkan Betul. kalaupun udah beres, relapse, balik lagi ke awal menjalani kemo lagi, nah seperti itu. Biar ada gambaran ke pemirsa nih, biaya kemoterapi itu sebetulnya berapa sih, Bu? Kalau untuk biaya kemoterapi itu sangat mahal banget ya, dan alhamdulillahnya ada BPJS, tapi di luar BPJS itu banyak banget yang tidak di-cover oleh BPJS juga. Ada juga Seberapa biayanya? obat-obatan, Sekali datang gitu habis berapa? kalau sekali datang biasanya seminggu itu ada yang 10 sampai 20 juta itu. Ya Kan Allah. nginap, dirawat inap di rumah sakit. Nah setelah pulang dari rumah sakit kan mereka harus istirahat ya, Iya, harus makan, adapun obat-obatan gitu kita berikan semuanya itu. obat-obatannya mahal juga? Alhamdulillah mahal sih. Berapaan, Bu, kalau boleh tahu? Kalau yang obat leukemia itu yang tidak di-cover oleh BPJS itu 30 biji itu sampai 1.200.000-an itu. 30 Itu biji, iya, itu harus diminum anak leukemia itu setiap hari selama 3 tahun itu. berarti 30 tablet itu Iya, benar-benar 30 hari, 30 jadi satu tablet itu satu hari? 40.000, sekarang udah naik lagi. Iya, Jadi nggak itu kayak obat warung, heeh. ya harus diminum tiap hari, ada yang 2, ada yang 3 sekali minum atau ada yang setengah, gimana usia dan bobot anak aja itu udah resep dokter semua. Akan Iya, tetapi ada obat-obatan juga kayak obat batuk, obat pilek, obat sakit-sakit itu semua melengkapin ya. kita sediakan. Terus sekarang udah ada berapa pasien Kalau yang untuk di rumah singgah? dampingan ambu itu, kalau keseluruhan itu lebih ratusan gitu ya, karena kebanyakan juga berikan yang terbaik, meninggal gitu Yang toh. tinggal di rumah Yang singgah ada berapa? ditinggal saat ini ada 40 anak, 40 lebih 40, anak gitu ya, didampingi ya dengan didampingi dengan orang tuanya. Nah sehari-harinya anak dampingan ambu saat ini ada 300 lebih, akan tetapi mereka itu bergulir gitu, rolling, ada iya, yang masuk ruangan, ada yang datang, ada yang pulang. Itu durasinya 2 minggu sekali, bahkan 6 bulan sekali gitu. Jadi masya apalagi Allah. yang induksi mereka itu tidak pulang-pulang stay di Ambu karena kemoterapinya itu 1 minggu sekali. Coba bayangkan gitu ya, kok mereka dari daerah datang ke Mhm. rumah sakit, setelah dokter mengatakan ini harus berobat panjang, mereka kan bingung dari Iya, mana. ya Allah, Sedangkan mereka menolong orang banget ya tidak mampu informasinya. semuanya Begitu gitu. pemirsa perjuangannya ya, dan alhamdulillah Allah izinkan ada orang-orang baik seperti beliau dan juga kawan-kawannya yang akhirnya bisa menjadi wasilah pertolongan dari Allah. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Balik lagi di acara penuh hikmah ini, kita akan ngambil hikmah dari tokoh inspiratif kali ini ya, Ambu Dewi. Masya Allah, kita tanya-tanya lagi ya. Ambu, berarti untuk operasional rumah singgah itu, kalau dihitung-hitung boleh per hari atau boleh per bulan, harus ada uang berapa itu, Bu? Sebulannya harus ada uang sekitar 150 juta. Untuk semua bantu Iya, untuk makan, semua makan, tempat, obat-obatan, semua listrik, kebutuhan segala macam, listrik, air, 5 itu harus rumah. ada segitu. Dan itu Gitu. masih di luar biaya sewa rumah yang tahunan itu Iya, tadi. iya itu di luar biaya sewa rumah tahunan itu. 5 rumah kalau di total-total setahun perlu berapa tuh? Perlu sekitar 300 juta. Untuk nyewa 5 rumah. Iya, iya. Akhirnya gimana biayanya? Adakah donatur atau yang tadi atau bahkan dari dana Ambu sendiri? Saya tidak punya uang sama sekali ya. Banyak sekali yang menjadi perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala yang membantu saya untuk kebutuhan-kebutuhan semua pasien. Dan Masya Allah. alhamdulillah banyak sekali para donatur yang membantu kami gitu ya. Kalau ada yang pengen bantu berarti gimana, Bu? Kontak kemana kah? Atau Boleh barangkali ada medsosnya ada apa di ya? IG Rumah Pejuang Kanker Ambu, di situ ada kontak @rumah pejuang Ambu. Kerambu. Iya, Di situ bisa langsung nyambung ke Ambu, iya, hubungin langsung bisa iya, ya? iya. Masya Allah. Dan sekarang ada berapa anggota yang bantuin Ambu di situ ngurus 5 rumah? Ada 11, ada 11. 11, iya. Ini 11 orang. mereka orang dari medis juga kah? Atau juga bahkan mungkin ada yang punya pengalaman sama kayak Ambu? Sebanyak 11 itu sebagian ada pengalaman, pengalaman Mhm. kayak Ambu anaknya terkena kanker. Alhamdulillah. Dan sejauh ini programnya mereka kalau di rumah kanker itu, kalau lagi nggak ada jadwal untuk berobat ya ke rumah sakit?
Ada programnya gak, kegiatannya ngapain aja gitu? Alhamdulillah sih anak-anak ada guru mengajar juga, itu dari Oh, volunteer gitu ya. itu Di mana nginep juga donatur atau datang tiap hari? datang tiap hari, di mana donatur memberikan donasi untuk guru biar belajar gitu dan alhamdulillah Oh, juga ngajarin apa aja ngajarin kayak menggambar atau belajar baca atau belajar ngaji anak-anak gitu ya? ya, Masya gitu. Kan Allah. selama ini anak-anak nggak sekolah. Iya, karena Selama harus ini fokus di iya situ ya. iya. Nah, kalau misalkan mereka ke rumah sakit, mereka juga alhamdulillah dari kakak-kakak mahasiswa atau tamu-tamu yang berkunjung, jadi mereka bisa bermain gitu. Masya Allah. Terus itu mereka volunteer nggak digaji juga? Tidak Kalau gitu. ambunya full di situ ya setiap Amu hari? full 24 Tinggal jam bahkan di situ iya, juga? semuanya di situ karena Amu setiap hari Amu pengen tahu progres anak-anak, orang tuanya. Jadi Amu juga ketika keluhan-keluhan orang tuanya itu semuanya ditampung sama Amu kan dan kita berikan solusi. Dan Amu juga sehari-hari sama anak-anak karena mereka itu udah merasa jadi anak Amu Iya. sendiri. Sama suami, Enggak, sama Amu sendiri, single. oh ya Allah. Kakaknya yang Iya. tadi wafat ikut di situ Ikut juga? di situ juga ngebantu Bantuin. Sekarang usia Ambu. berapa? Usia 28 sudah menikah. Udah bantuin. Iya. Udah punya cucu? Udah 2. Alhamdulillah ikut di situ juga sama ini Iya. bantuin. Ih, Masya Allah, ini baragernya orang kita, Masya Allah. Terus gimana Bu? Pernah nggak ada tetangga komplain gitu? Dulu Gara-gara mungkin ada dengan kegiatan itu ada di situ? iya dulu ada karena, mereka pikir kanker itu menular gitu. Oh, belum Setelah teredukasi aja ya? iya, setelah Ambu menjelaskan gitu ya bahwa kanker itu tidak menular bahwa segala macam, akhirnya mereka paham dan alhamdulillah akhirnya mereka kalau misalkan ada warga butuh ambulan kita kasih itu gratis gitu. Sekarang udah punya ambulan sendiri? Ada 3. Terus akhirnya yang paling jauh anak-anak dari mana Bu yang pernah Sebenarnya lagi? Ambu itu buka seluruh Indonesia ya, Iya. ada dari Lampung, dari NTT, dari Nias, pokoknya semua dari Batam itu semua dan alhamdulillah saat ini hanya seluruh Jawa Barat karena kemarin yang jauh-jauh itu sudah, pada sehat gitu. Alhamdulillah. Banyakan yang pada sembuh atau sampai wafat Bu? Ya Kalau boleh kalau tahu. kita ini mah ya namanya juga kanker ya, Iya. kita hanya berusaha dan berdoa, berjuang gitu ya, ending-nya kita serahkan kepada yang di atas. Tapi kalau secara ini kebanyakan yang diberikan yang terbaik Ya gitu. Allah. Ya, Insya Allah perjuangannya. Terus gimana Bu? Ada nggak momen yang paling diingat nih dengan mereka nih? Anak-anak yang mungkin, aduh mungkin lucu banget, tapi tak nasibnya seperti apa selama 12 tahun ini Bu? Banyak sekali gitu ya, momen-momen yang indah bagi Ambu akan tetapi momen itu hilang gitu ya. Ketika anak mau meninggal gitu, dia mau manggil-manggil Ambu pengen ketemu dulu. Akhirnya pas Ambu ke rumah sakit udah tiada. Ya, Itu anak-anak yang mau pergi biasanya pengen ketemu Ambu, pengen ke rumah Ambu. Padahal kondisi dia kan memang lagi mohon maaf ya lagi sekarat gitu ya. dan itu emang anak-anak Itu kebanyakan ya. anak-anak Nggak dari milih mereka juga. usia 4 bulan sudah terkena kanker darah leukemia. Ya Allah. Sampai usia 17 tahun. Dan sekarang masih terus Ambu ngebantu mereka, memperjuangkan mereka. Gimana Ambu nemenin mereka biasa kalau lagi merekanya nangis atau kesakitan? Alhamdulillah sih Diajak mereka udah, ngobrol atau gimana? kayak ke anak sendiri gitu ya. Jadi mereka kalau ketika Ambu datang, "Halo Ambu, Ambu," gitu. Jadi udah deket banget ya dengan mereka, dengan orang tuanya juga gitu. Jadi mereka kalau misalkan lagi kesakitan ada Ambu, tiba-tiba mereka diem. Kalau anak-anak yang susah makan, tiba-tiba ada Ambu, mereka mau makan. Kalau susah minum obat, ada Ambu, mereka mau minum obat gitu. Masya Allah. Jadi Ambu Secara sehari-hari tuh 24 jam tuh sama anak-anak, sama orang tuanya, Ambu ingin memberikan selalu kebahagiaan lah untuk mereka gitu. dan sebetulnya mereka itu ceria-ceria semuanya. Alhamdulillah Cuman ceria-ceria kecuali enggak. kalau lagi kesakitan ya Nah itu, gimana namanya juga. paling pulang kemoterapi mereka badannya ngilu-ngilu gitu, sakit-sakit. Nah disitulah Ambu selalu memberikan motivasi kepada anak-anak gitu. Alhamdulillah pemirsa. Ini nggak kebayang sih perjuangannya 24 jam nemenin. Bahkan kalau misalkan mau dipikir-pikir di luar sana kan banyak yang bilang, oh bukan anak gua juga gitu. Ini mah beliau mau nemenin. Wah luar biasa orang baik. Pemirsa, masih banyak nih hikmah yang pengen Koko ambil dari beliau. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan lagi ngambil hikmah dari tokoh inspiratif nih Ambu Dewi, Masya Allah. Tadi juga Koko udah sempat tanya ya, bahwa biar gimana juga namanya kanker, tetap banyakan yang berpulang daripada sembuh ya Bu ya. Iya.
Tapi ada nggak Bu yang nyampe sembuh terus sekarang juga aktif bantuin di rumah kanker itu ada nggak? Ada, alhamdulillah dinyatakan sehat setelah 5 tahun dan alhamdulillah juga dia ngabdi mendampingi para pasien ke rumah sakit. Sampai sehat itu benar-benar dicek sel kankernya benar-benar hilang nggak Benar-benar ada gitu? nol, benar-benar nol. Bisa sampai nol ya? Iya. Akan tetapi ya biasanya, mohon maaf ya, Heeh. suka dipicu dengan pola makan memang yang kurang baik Heeh. atau kecapean, itu biasanya ada yang relapse lagi gitu, kembali ke awal. Kambuh. Iya, kambuh lagi. Jadi harus menjalani kemoterapi dari awal lagi. Jadi awalnya Bu, kanker tuh gimana sih Bu? Gimana caranya biar nggak kena atau awalnya dari mana? Kan dia kan bukan kayak yang Iya, penyakit ya, kalau lecet mah gara-gara jatuh gitu ya. iya. Kanker tuh gara-gara apa? Kalau mungkin awam belum tahu tuh kayak gimana? Kalau kanker itu sebenarnya genetik juga ada gitu Oh ada yang ya. keturunan ya? Iya, Heeh. dari pola makan, pola hidup, juga lingkungan. Heeh. Setelah Ambu sendiri turun ke lapangan gitu ya, antar Heeh. jemput pasien, ternyata memang kondisi di rumahnya atau sekitarnya itu memang ada kurang baik lah gitu. Dari segi kesehatannya juga gitu Apa ya. contoh Bu? Saya banyak Contohnya debu gitu, ya polusi. contohnya gitu, mereka itu kayak kayak ada kandang ayam atau kandang sapi gitu Oh, ya, atau di iya. rumahnya itu kayak obat nyamuk setiap malam itu, ini obat Obat nyamuk, nyamuk isep yang obat dibakar nyamuk, itu. iya, karena kan ada Oh banyak itu nyamuk. setiap hari nggak boleh ya? Iya, nggak boleh karena itu bahan kimia juga gitu. Dan itu Oke. anak-anak kebanyakannya kenapa gitu ya, jadi kayak mohon maaf gitu ya, kayak makanan yang kurang sehat lah kok, kayak Iya. pengawet, pewarna, kayak Iya, gitu. sering makanan yang apa, Iya. mengandung pengawet, Iya, ada kemasan, juga instan-instan. entah itu, ada juga sebagian dari benturan juga gitu, benturan hebat. Apapun itu memang takdir Allah sih memang, tapi biar gimana kan kita ikhtiar juga Iya. ngejaga Bu ya. Insya Allah. Terus Bu, pernah nggak sih capek Bu dengan semua yang udah dijalanin ini Bu? Apalagi kan berkali-kali pasti mungkin udah nggak kehitung Ambu kehilangan yang anak yang akhirnya ih lucu pisan, udah sampai sayang, ternyata harus pulang duluan. Kalau Gimana? untuk capek sih alhamdulillah saya tidak merasa capek ya, karena apa yang saya jalani ini alhamdulillah lillahi ta'ala gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak pernah, bahkan setiap hari saya bahkan menangisi mereka gitu ya. Hmm. Menangisi dari jauh karena apa? Karena takut kehilangan. Motivasinya gimana berarti Bu buat nguatin Ambu setiap kali lelah mah pasti ada ya, dan perjuangan kesulitan pasti ada. Untuk menguatkan diri saya hanya saya sendiri gitu ya dengan Allah. Dan ketika saya melihat anak-anak atau pasien semua orang tua itu yang menjadi penguat bagi Justru saya mereka gitu. yang jadi Iya, penguat ya. iya gitu. Insya Allah. Ambu minta motivasi dong, nguatin buat penderita kanker dan keluarganya sambil lihat ke kamera untuk nguatin mereka. Mangga Boleh. Ibu, Ambu silakan. Bismillahirrahmanirrahim, untuk para ibu di luar sana yang anaknya terkena sakit leukemia, berharap tetap semangat memperjuangkan anak-anak, ibu-ibu semuanya, jangan sampai lelah, jangan sampai kesel, marah, emosi gitu ya. Harus tetap disyukuri, harus tetap anak itu disayangi gitu ya. Nah, pemirsa ya Allah, bisa jadi ada harinya justru mereka yang sakit ini nanti pulang ke hadapan Allah dalam perasaan, alhamdulillah saya yang sakit ya Allah. Karena gara-gara ini pasti dosanya lebih terbersihkan, pahalanya lebih banyak, Amin, amin. ke surganya lebih terjamin, maka pasti lebih beruntung mereka daripada yang sehat tapi malah bermaksiat. Koko juga bahkan nyaranin silakan kalian itu kalau jalan-jalan tuh jangan lupa wisata rohani. Mampir nih ke rumah singgah, ke rumah pejuang kanker. Karena sebesar masalah kita seperti apapun nyampe situ demi Allah masalah kita langsung jadi receh. Karena masalah kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Dan ini amat sangat menghidupkan hati. Dan kalau mau jujur, kalau suatu saat nanti kita mati, terus misalkan masuk surga, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Kalau mau jujur bisa jadi kita masuk sana itu bukan karena ibadah kita kok. Tapi bisa jadi karena sabarnya kita ngadepin takdir dari Allah. Yang diuji sakit, yang diuji kepahitan. Semua nggak ada yang sia-sia pemirsa. Bisa jadi gara-gara itu kita pulang ke hadapan Allah dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa kita. Amin. Ambu jazakillahu khairon, makasih. Sami-sami. Doain Koko juga, Ambu juga Amin, mudah-mudahan amin, sehat amin, selalu. Titip amin, salam amin. buat teman-teman yang di sana, mudah-mudahan nanti Amin. bisa mampir silaturahmi ke Amin, sana iya. ya. Pemirsa, itu dia obrolan kita dengan tokoh inspiratif kali ini. Jangan kemana-mana, kalau pengen ngambil hikmah sebanyak-banyaknya selalu saksikan. Selalu ada hikmah di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunuhun, Ambu. Ya.